Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hoirunisa Dinda Nur Aini dari kelas 2B Manajemen Pemasaran, absen 08. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas, analisis regresi, dan juga korelasi dari data yang telah saya buat. Untuk yang pertama kali, di sini kita bisa melihat untuk di variabel X sendiri, itu bisa bicarakannya kecepatan dalam kilometer per jam. Untuk di variabel Y itu bisa dibaca jarak tempuh per kilometernya. Langsung saja kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Nah, di sini kan masih kosong. Kita akan mengisinya dengan nama variabelnya sendiri, di sini Y. Untuk desimalnya kita kosongkan. Ini juga. Lalu untuk labelnya sendiri bisa kita copy dari sini agar tidak lama. Lalu di sini kita isi juga dari jarak tempuh. Di sini. Nah, untuk datanya sudah terisi, sudah bisa diisi. Ini di desimalnya kosong ya. Nah, di sini bisa. Lalu untuk datanya kita bisa menggunakan ini, di copy. Kita masukkan ke sini. Nah, sudah bisa. Untuk pertama kali kita jalankan adalah mengenai uji normalitas. Nah, uji normalitas sendiri adalah kita akan menggunakan uji normalitas yang Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, dasar dari pengambilan keputusannya sendiri, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, langsung saja kita coba di analyze, lalu kita buka regression, kita klik di bagian linear. Untuk kecepatan sudah masuk di bagian di sini, depend-nya. Untuk yang jarak tempuh kita masukkan di dependent. Nah, untuk itu kita klik save. Jangan lupa di bagian residualnya kita klik bagian unstandardized, lalu kita continue dan kita OK. Nah, ini ditutup dulu. Untuk nilai residualnya sudah muncul di sini. Nah, lalu apabila kita ingin mengetahui mengenai uji normalitasnya, bisa kita lihat dari non-parametric test-nya. Di sini kita klik bagian legacy dialogs, lalu kita klik yang sampel KNS, kita masukkan yang unstandardized residual 1 itu. Jangan lupa untuk tes distribusinya itu kita klik yang bagian normal. Nah, di sini sudah terlihat, bisa kita zoom. Nah, untuk dari nilai residualnya sendiri ini menunjukkan bahwa dari nilai D-nya sendiri itu 136, lalu di bagian nilai value-nya itu 0,200. Nah, karena dari nilai value-nya itu lebih besar dari nilai signifikasinya, maka nilai hipotesis nolnya itu tidak ditolak. Hal ini berarti data residual berdistribusi kita itu normal. Bisa kita tulis di sini ya. Seperti ini. Berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikasinya itu 0,200 yang berarti itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual kita berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka analisis regresi kita. Nah, untuk mengetahui nilai analisis regresinya kita buka di linear. Kecepatan sudah masuk di bagian bawah, lalu untuk jarak tempuh kita masukkan di atas. Sudah kita masukkan. Nah, sudah terlihat. Kita zoom. Untuk tabel yang pertama itu variabel enter atau remove. Nah, di tabel ini sendiri, ini menunjukkan bahwa variabel kecepatan dalam kilometer per jamnya ini digunakan sebagai variabel independen dalam model untuk memprediksi jarak tempuh dalam kilometer. Sebagai variabel dependen, metode yang digunakan adalah enter, yang berarti variabel ini dimasukkan ke dalam model tanpa seleksi lebih lanjut. Untuk tabel yang kedua ini model summary. Tabel ini menunjukkan ringkasan model regresi. Nilai R-nya sendiri ini bernilai 1000, lalu itu menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kecepatan dan jarak tempuh. Nilai R square
sendiri ini adalah 0,999 yang berarti 99,9% itu variasi dalam jarak tempuh dapat dijelaskan oleh kecepatan. Nah, untuk yang selanjutnya ini adjust R square. Di sini itu hampir sama, menunjukkan model yang sangat baik meskipun penyesuaiannya itu udah dilakuin. Lalu yang terakhir di sini itu standard error of the estimate. Nah, di sini itu menunjukkan 0,352 yang berarti seberapa jauh titik data dari garis regresinya. Untuk tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA, di sini menunjukkan bahwa nilai sum of square-nya itu 1111,411 dibandingkan dengan nilai residualnya itu 0,989 yang menunjukkan model sangat baik dalam menjelaskan variasi total. Nah, derajat kebebasan di sini itu menunjukkan jumlah pengamatan dikurangi jumlah parameter yang diestimasi. Nah, mean of square sendiri ini adalah rasio antara sum of square dengan df-nya. Nah, nilai f dalam statistik yang sangat tinggi yaitu yang bisa kita lihat di sini, dan juga nilai signifikan yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,001, yang menunjukkan bahwa model sangat signifikan secara statistik. Lalu tabel selanjutnya yaitu koefisien. Tabel koefisien sendiri ini menunjukkan bahwa konstantannya dari interceptnya itu adalah kurang dari minus 16,649 dan koefisien regresinya sendiri ini untuk kecepatan adalah 2,556. Nah, ini berarti setiap peningkatan 1 km per jamnya dalam kecepatan akan meningkatkan jarak tempuh sebesar 2,556 km. Nah, nilai T-nya sendiri ini dan juga signifikansi menunjukkan bahwa konstanta dan kecepatan sangat signifikan secara statistik. Nah, untuk residual statistiknya sendiri ini menunjukkan bahwa statistik residualnya termasuk nilai prediksi minimum dan maksimum, serta standar deviasi dari nilai prediksi dan residual. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal dan juga modelnya diprediksi cukup akurat. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai korelasinya. Untuk mengetahui di bagian korelasi, kita bisa klik di bagian correlate di Beaver Ray. Nah, untuk di sini kita masukkan kecepatan, lalu jarak tempuh. Nah, sudah semuanya, langsung kita klik juga di Pearson-nya ini, lalu kita klik OK. Nah, untuk di bagian correlation-nya juga sudah muncul. Tabel korelasinya ini menunjukkan bahwa korelasi antara kecepatan dan juga jarak tempuh adalah sempurna bernilai 1000, yang berarti keduanya itu berkorelasi sangat kuat dan signifikan secara statistik. Nah, itu tadi adalah hasil dari data uji normalitas, juga analisis regresi, dan juga korelasi dari data yang telah saya buat. Kurang lebihnya dari tugas saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.